Hai, selamat sore kakak-kakak peserta KMD Universitas Muhammadiyah Malang. Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat dengan kegiatan ini? Sama, 5 tahun yang lalu juga saya mengalami hal seperti Anda, merasakan hal baru. Tentu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, seperti halnya pada waktu itu. Tapi setelah saya mengikuti kegiatan KMD, saya terpacu. Saya harus ikut KML. Setelah ikut KML, saya merasakan senang sekali. Maka saya harus ikut kegiatan KPD. Akhirnya di tahun 2020, saya bisa mengikuti kegiatan itu dan bisa menjadi pembantu pelatih. Kakak-kakak yang saya hormati, kali ini kita akan membahas tentang sistem AMONG. Siapakah yang mencetuskannya? Untuk apa? Dan bagaimana penerapannya dalam kepramukaan? Kakak-kakak yang saya hormati, kita mengenal seorang tokoh, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini sangat erat, sangat dekat dengan dunia pendidikan maupun dengan dunia kepramukaan. Kita mengenal adanya sistem AMONG yang dicetuskan oleh beliau. Apa itu sistem AMONG? Sistem adalah metode atau pola pelaksanaan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dan juga AMONG. Kalau kita teliti, dalam AMONG ini mengandung makna yaitu mengasuh, memelihara, menjaga. Sehingga kalau kita simpulkan adalah metode atau pola pelaksanaan kita dalam mengasuh, memelihara, membina anak-anak yang ada di perindukan, di pangkalan, maupun di ambalan. Dalam sistem AMONG ini dikupas, ada istilah yang sangat tidak asing di dunia pendidikan, yaitu adalah ing ngarso sung tulodo, ing madjo mangunkarso, tuturi handayani. Kenapa hal ini dicetuskan oleh beliau? Semata-mata agar kita bisa menempatkan diri di mana kita saat di depan memberikan contoh. Ada kalanya juga kita ada di tengah, memberi semangat. Ayo adik-adik, kita bersemangat, lakukan hal yang positif. Ada kalanya juga kita hanya ada di belakang. Kita hanya memberi dukungan, memberikan arahan secara tidak langsung, agar mereka produktif, menjadi manusia-manusia yang berguna bagi diri sendiri, lingkungan, dan bangsa pada umumnya. Kakak-kakak yang sangat saya hormati, dalam kepramukaan ada beberapa jenjang yang kita kenal. Baik pun dalam kegiatan KMD ini sudah dikelompokkan. Ada golongan siaga, penggalang, maupun penegak. Kebetulan saja saya dari golongan siaga. Kakak-kakak yang saya hormati, tentu dalam kita menghadapi ketiga golongan tersebut ada perbedaan. Di mana tadi di video awal kita sudah melihat bagaimana kita menempatkan diri saat kita bersama adik-adik siaga. Saat kita berada di tengah-tengah adik-adik penggalang. Dan juga bagaimana kegiatan yang sepertinya di kegiatan penegak. Kita ulas sedikit. Di siaga, anak-anak ini masih membutuhkan contoh. Diharapkan kita ada di depan, memberi contoh mereka, mengajak mereka, mengarahkan.
Ibarat ada makanan, kita sajikan di depan mereka, kita jelaskan, anak-anak, bahwa makanan ini adalah sate. Sate sangat enak sekali, mengandung protein yang tinggi, bagus untuk pertumbuhan kalian. Lain halnya lagi kalau kita memberikan seporsi sate kepada anak-anak penggalang. Tanpa kita perintah pun, mereka akan mengerti. Sate ini enak rasanya. Mereka langsung makan. Lain hal lagi di penegak. Saat kita bicara masalah sate, mereka akan berpikir, bagaimana cara mengolah sate ini menjadi menu yang lain dari biasanya, memiliki nilai jual tinggi. Itu yang dipikirkan penegak. Sehingga kalau kita rangkum dalam Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, kelompok siaga ini lebih identik pada nomor 1, Ingarso Sung Tulodo. Kita di depan memberi contoh, mengarahkan mereka, agar mereka pun merasa tidak diperintah, tapi diajak. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso. Ini tepat saat kita berada di tengah-tengah ada adik penggalang. Kita hanya memberikan semangat, memicu mereka akan meledak, agar mampu menimbulkan rasa ingin tahu, rasa ingin melakukan hal-hal yang positif tentunya. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, di mana kita menghadapi adik-adik dari penegak. Adik-adik penegak itu sudah memiliki konsep. Secara organisasi sudah terstruktur. Sehingga seandainya kita berada di tengah-tengah mereka, kita hanya ada di belakang mereka memberikan dukungan. Ayo adik-adik, tingkatkan kreativitas kalian. Ciptakan produk yang bermanfaat, yang memiliki nilai jual tinggi, yang memiliki manfaat lebih. Mereka pun akan terpacu untuk lebih produktif. Sistem Among yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara ini sangat tepat digunakan dalam kegiatan kepramukaan. Tentu kita tidak dapat mengkonsep bahwa saat berada di tengah-tengah adik siaga hanya menggunakan Ingarso Sung Tulodo, tidak bisa. Tetap saja porsi Ingarsonya lebih besar, namun kita harus juga menyisipkan Ing Madya Mangunkarso dan Tutwuri Handayani. Begitupun sebaliknya, saat kita berada di tengah-tengah adik-adik penegak, kita tidak bisa hanya di belakang. Pada saat-saat tertentu, kita juga ada di depan mereka, ada di tengah-tengah mereka. Porsi ini yang mampu menciptakan adalah jenengan semuanya. Saat kita berada di tengah-tengah mereka, itulah pengalaman pembelajaran yang sangat berarti. Memang benar, kursus ini memberikan segala materi yang jenengan butuhkan di lapangan. Namun, praktek nyata dalam kegiatan sehari-hari, inilah bekal sesungguhnya. Semakin banyak pengalaman yang kita dapat dari adik-adik, semakin lama makan semakin matang. Apa yang terkonsep dalam pikiran kita. Seandainya pisau setiap hari diasah, maka akan timbul pisau yang lancip, yang tajam. Kita tugasnya adalah menggunakan pisau ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Agar apa yang jenengan semua miliki dapat mengalir. Dapat terus menerus memberikan manfaat kepada sesamanya.
Kalau kita ambil kesimpulan dari materi sistem Among ini, seorang pembina harus bisa menempatkan diri di mana dia berada, agar apa yang dilakukannya tepat, mampu memberikan hal yang terbaik bagi adik-adik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Pesan saya saat lulus dari KMD ini bukan akhir, tapi awal. Awal semangat jenengan untuk melalui kegiatan kepramukaan berikutnya. Salam Pramuka.